Hasil tes medis Rindu keluar dan Rindu akhirnya tahu kalau ternyata Bunda Aminah adalah ibu kandungnya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini sepertinya bakalan mengungkap misteri siapa ayah dan ibu kandung Rindu yang sebenarnya. Seperti yang kita tahu kalau Pak Yanto masih berusaha bersikeras gimana caranya untuk bisa tes medis dengan Rindu karena dia sangat amat meyakini kalau Rindu itu adalah anak kandungnya dan dia ya pengen buru-buru tahu akan hal tersebut dan gak melakukan tes DNA karena dia merasa kalau tes DNA itu membutuhkan waktu yang lebih lama lah untuk bisa mengungkap semuanya. Jadi ya dia hanya melakukan tes medis dan untuk memastikan apakah Rindu itu beneran anak dia atau bukan sehingga nanti dia akan lebih mudah untuk bisa melakukan donor sumsum tulang belakangnya Rindu untuk dia agar dia bisa hidup lebih lama dan melakukan kejahatan lagi dan lagi. Hal tersebut tentu bikin kita tuh geram ya guys ya, karena walau bagaimanapun apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yanto ini hanya untuk memanfaatkan Rindu agar dia bisa hidup lebih lama itu tuh sangat amat jahat sih kalau menurut Mimin. Karena walau bagaimanapun sekarang yang sangat amat dibutuhkan adalah ya memang Rindu sedang mencari tahu informasi tentang ayah dan ibu kandungnya. Tapi kan kalau dipikir-pikir kalau Pak Yanto berniat buruk seperti itu ya gimana Adi mau menjalani semuanya dengan ikhlas dan membantu Pak Yanto. Harusnya Pak Yanto ini ya kalau memang dia tahu dan sadar kalau Rindu itu adalah anak kandungnya, ya, dan kalau memang membutuhkan donor sumsum tulang belakang terhadap Rindu, ya udah ngomong aja secara langsung dan baik-baik. Kenapa harus dengan cara yang licik gitu ya? Jadinya kan kayak yang memanfaatkan momen dan menjebak Rindu nih, dan tentu hal ini sangat amat merugikan Rindu juga ke depannya. Tapi untung saja semua harta dari Pak Yanto ini sudah berhasil diwakafkan oleh Bunda Aminah. Karena Bunda Aminah ya dibantu oleh Adi juga bisa menjebak Pak Yanto secara langsung. Cuma ya kalau untuk sekarang mereka memang sudah berhasil juga untuk menghentikan niat jahatnya Pak Yanto untuk melakukan tes medis dengan Rindu karena ya mereka merasa kalau ini hanya akan merugikan Rindu. Tapi pada akhirnya Rindu setelah mengetahui semuanya meminta bantuan Adi untuk yang melakukan tes medis pribadi antara dia dengan Pak Yanto. Tapi tentunya tanpa sepengetahuan Pak Yanto karena dia ingin karena dia ini merasa ya dia itu bukan anak kandung dari Pak Yanto. Jadi ya menurut Rindu sih ya nggak ada masalah lah kalau dia tes medis sekarang. Dan ya nanti dia tinggal memastikan aja ke Pak Yanto kalau sebenarnya dia itu bukanlah anak kandung dari Pak Yanto. Jadi gak usah ngeganggu hidup dia lagi. Karena sekarang ini aja permasalahan hidupnya Rindu itu sudah sangat amat banyak banget ya guys ya. Ini tambah lagi dengan permasalahan Pak Yanto yang malah merugikan Rindu. Apalagi di episode kemarin kita ngelihat gimana Rindu tersiksanya ya gara-gara diculik oleh Denny. Hanya untuk sekedar melakukan tes medis yang mana ya kalau ngomong secara langsung dan secara baik-baik ya akan mudah bagi Rindu untuk menyetujui semuanya. Tapi kenapa harus dengan cara yang licik, dengan cara yang jahat seperti ini dan merugikan Rindu? Dan ya sekarang Pak Yanto pun kalau memang pada akhirnya tahu Rindu adalah anak kandung dia, ya belum tentu juga Rindu mau mendonorkan sumsum tulang belakangnya. Karena walau bagaimanapun sekarang Rindu ya pasti berpikir gimana yang terbaik untuk anaknya. Dia tentu juga ingin hidup lebih lama bersama anaknya ketimbang dia harus memberikan atau mendonorkan sumsum tulang belakangnya kepada Pak Yanto yang sengaja sudah sangat amat jahat sama dia. Tapi setelah melakukan ini semua, tentu hal yang sangat amat membuat Rindu ini kaget setelah dia mendapatkan hasil tes medis yang
dilakukan dia secara pribadi, dia sangat amat kaget nantinya setelah tahu kalau ternyata Pak Yanto adalah ayah kandung dia, dan otomatis Bunda Aminah, bunda yang dia sayangi selama ini, bunda yang selalu ada untuk dia, yang dia juga tahu gimana jalan cerita hidupnya bunda. Ternyata bunda itu adalah ibu kandungnya, yang jujur membuat dia pastinya akan ya sedikit kecewa lah dengan Bunda Aminah ini. Kenapa bunda ini meninggalkan Rindu di pasar malam sendirian dan tidak menjemput Rindu kembali. Ya mungkin walaupun nanti bunda akan menjelaskan semuanya kepada Rindu yang sebenarnya terjadi itu kenapa, kemudian dia sebenarnya juga sudah mencari Rindu lagi tapi ternyata Rindu tidak ditemukan. Ya tentu membuat Rindu pada akhirnya akan memaafkan Bunda Aminah juga. Dan mungkin ya awal-awal hubungan Rindu dan Bunda Aminah ini agak sempat renggang, tapi ya karena Rindu sadar kalau ibunya ini selama ini tuh sedang mencari-cari keberadaan dia juga. Jadinya ya mudah-mudahan saja Rindu akan memaafkan Ibunda Aminah, dan Bunda Aminah tentunya akan kembali untuk ya menata hidupnya lagi dengan Rindu. Kemudian dia juga tahu kalau Ayu adalah cucu dia, ya tentu dia akan semakin sayang banget sama Ayu juga. Dan tentu nanti mereka akan menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Dan Bunda Aminah pastinya juga akan menyadarkan Pak Yanto kalau apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yanto selama ini itu adalah hal yang salah. Pak Yanto semestinya bersyukur mempunyai anak sebaik Rindu, seperamah Rindu, seperhatian Rindu, dan mungkin bahkan Rindu pada akhirnya juga akan mau mendonorkan sum tulang belakangnya kepada Pak Yanto demi kebaikan Pak Yanto, demi ya karena dia tahu kalau Pak Yanto itu adalah ayahnya, dan ya mungkin inilah saatnya dia berbakti kepada ayahnya juga, jadi dia mau mendonorkan itu kepada Pak Yanto. Dan hal tersebut membuat hati Pak Yanto jadi akhirnya luluh dan ya tidak mau menjalani donor tersebut karena dia sadar kalau dia meninggal dunia ya mungkin orang-orang mungkin nantinya Rindu akan mendoakan dia, dan tentunya dia akan bisa bahagialah di sana karena mendapatkan doa dari anak yang soleh. Sedangkan nanti kalau Rindu yang tidak ada, ya doa dia belum tentu diijabah oleh Tuhan karena kejahatan dia yang selama ini yang sudah sangat amat merugikan banyak orang. Dan ya apalagi setelah dia hidup, setelah dia didonorkan sumsum tulang belakang oleh Rindu, ya belum tentu dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi daripada Rindu. Jadi ya mudah-mudahan saja nanti ada keajaiban juga lah agar Pak Yanto ini bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus didonorkan sumsum tulang belakang oleh Rindu. Kemudian si Denny nih. Nah, jadi Denny ini kan udah tahu juga ya gimana runtuhnya tembok pertahanannya Pak Yanto sekarang, karena semua harta dari Pak Yanto ini tanpa terkecuali sudah diwakafkan oleh Ibunda Aminah. Sedangkan ya si Pak Yanto ini sudah berjanji kepada Denny untuk memberikan setengah hartanya kepada Denny setelah dia mendapatkan tes medis tentang Rindu dan bisa dioperasi atau didonorkan juga sumsum tulang belakangnya Rindu kepada dia. Dan ya tapi sekarang ya setelah dia kehilangan semua hartanya, ya tentu itu tidak berlaku lagi bagi Denny. Denny tentunya tidak mau membantu Pak Yanto lagi. Dan ya siap-siap saja Pak Yanto bakalan diambang kehancuran. Dan by the way di episode kali ini gak bisa dipungkiri ya guys ya, kalau Adi benar-benar sangat amat luar biasa. Dia melakukan segala macam cara untuk bisa membuat Rindu dan Bunda Aminah merasa aman. Dia ya membuat Bunda Aminah akhirnya bisa lebih berani untuk melawan Pak Yanto dengan mewakafkan semua hartanya dan memanfaatkan serta menjebak Pak Yanto. Yang tadinya Pak Yanto ingin menjebak Ibunda Aminah, tapi pada akhirnya Bunda Aminah yang berbalik menjebak Pak Yanto berkat Adi juga. Ya mungkin beberapa tahun Adi di dalam penjara membuat dia ya jadi
tahu gimana liciknya orang-orang yang jahat, tahu gimana membaca pikiran orang-orang yang jahat seperti Pak Yanto ini. Karena ya tentunya kalau di penjara nggak satu dua orang ya guys ya yang jahat, hampir semuanya tentunya jahat. Jadinya dia bisa membaca pikirannya Pak Yanto dan bisa membalikan keadaan. Dan sekarang permintaan Rindu hanya satu, dia ingin tes medis sendiri, mandiri, tanpa sepengetahuan dari Bunda Aminah, tanpa sepengetahuan dari Pak Yanto. Setelah itu dia mengetahui siapa sebenarnya ibu kandung dia, tapi setidaknya ya dia sekarang tuh meyakini nih guys kalau dia itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari Pak Yanto. Jadinya nanti dia akan lebih mudah lah untuk menjelaskan kepada Pak Yanto kalau sebenarnya mereka itu tidak mempunyai hubungan sedarah. Tapi ya bakalan kaget sih nanti setelah dia mendapatkan hasil tes medisnya, ternyata dia mempunyai kecocokan dengan Pak Yanto. Dan ya bisa dibilang kalau dia itu adalah anak kandungnya Pak Yanto. Tentu hal ini akan bisa mengejutkan Rindu sekali. Rindu bakalan gak percaya kalau ternyata Pak Yanto itu adalah ayah kandungnya, dan otomatis Bunda Aminah itu adalah ibu kandungnya. Dan gak tahu lagi deh gimana perasaan Rindu setelah itu ya guys ya. Mungkin semua orang bakalan terharu juga sih, karena Rindu pada akhirnya menemukan ibu kandungnya yang selama ini dia cari-cari. Dan nyatanya ibu kandung yang selama ini dia cari itu ya selalu berada di sisi dia, yang selalu menyayangi dia, selalu menyupport dia, dan selalu ada untuk Rindu. Dari Hafiz masih ada sampai Hafiz sudah meninggal, kemudian sekarang keberadaan Hafiz digantikan oleh Adi ya. Tentu hal ini akan membuat Rindu tuh mungkin awalnya agak kecewa, tapi pada akhirnya dia akan lebih legowo dan menerima setidaknya orang yang selama ini ada untuk dia itu adalah ibu kandungnya, yang selama ini tidak pernah kurang lah rasa sayangnya Bunda Aminah ini terhadap Rindu. Udah gak sabar banget ya untuk nonton, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.